Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, NPM 211010100176. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu tentang jenis-jenis fungsi, komposisi bentuk fungsi, fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, dan juga komposisi dari dua buah fungsi. Di sini dosen pengajarnya adalah Bapak Adi Surya ST MT. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi. Yang pertama, di sini ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f a sampai b ditentukan dengan rumus f dalam kurung x tutup kurung disebut fungsi konstan. Apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f dalam kurung x tutup kurung sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Contoh, f dalam kurung x tutup kurung sama dengan 5. Yang kedua ada fungsi linear. Suatu fungsi f dalam kurung x tutup kurung disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh f dalam kurung x tutup kurung sama dengan ax ditambah b, di mana a tidak sama dengan 0. A dan B adalah bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh, f dalam kurung x tutup kurung sama dengan gx tambah 5. Yang ketiga ada fungsi identitas. Suatu fungsi f dalam kurung x tutup kurung disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku f dalam kurung x tutup kurung sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun koordinatnya sama. Yang keempat, ada fungsi kuadrat. Suatu fungsi f dalam kurung x tutup kurung disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f dalam kurung x tutup kurung sama dengan ax 2 ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh, f dalam kurung x tutup kurung sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Yang kelima ada fungsi tangga. Suatu fungsi f dalam kurung x tutup kurung disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f dalam kurung x berbentuk interval-interval yang sejajar. Yang keenam ada fungsi mutlak atau modulus. Suatu fungsi f dalam kurung x disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Ya, ini dia contohnya. Yang ketujuh, ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f dalam kurung x tutup kurung disebut fungsi ganjil apabila berlaku f minus x tutup kurung sama dengan minus f dalam kurung x tutup kurung, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f dalam kurung minus x tutup kurung sama dengan f dalam kurung x tutup kurung. Jika f dalam kurung minus x tutup kurung tidak sama dengan minus f dalam kurung x tutup kurung, maka fungsi ini bukan genap dan bukan ganjil. Terus kita lanjut ke komposisi bentuk fungsi. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, f dalam kurung x tutup kurung dan g dalam kurung x tutup kurung, hingga menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari f dalam kurung x tutup kurung dan g dalam kurung x tutup kurung yaitu dalam kurung f O G tutup kurung dalam kurung X tutup kurung sama dengan G dimasukkan ke F. Dan dalam kurung G O F tutup kurung dalam kurung X tutup kurung sama dengan F dimasukkan ke G. Sifat fungsi komposisi apabila F A sampai B, G B sampai C, H C sampai D, maka akan berlaku beberapa sifat seperti yang pertama, kalau misalkan ada yang seperti ini, itu tidak berlaku sifat komutatif. Jika ada yang seperti ini juga, ini akan bersifat asosiatif. Jika fungsi identitas L dalam kurung X tutup kurung, maka akan berlaku dalam kurung F O L tutup kurung dalam kurung X tutup kurung sama dengan dalam kurung L O F tutup kurung dalam kurung X tutup kurung sama dengan F
dalam kurung X. Fungsi inverse merupakan sebuah fungsi yang dinotasikan dengan f dalam kurung X, tutup kurung, serta memiliki relasi pada setiap himpunan A ke setiap himpunan B, menjadi sebuah fungsi inverse yang dinotasikan dengan f minus 1 dalam kurung X, tutup kurung, yang tak lain mempunyai relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A. Lanjut kita ke fungsi. Di fungsi ini ada yang namanya fungsi injektif. Disebut fungsi injektif apabila setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan saja pada anggota A. Ini adalah contoh fungsi injektif, karena mereka ini mempunyai satu pasangan saja. Dan ini juga mempunyai satu pasangan saja, makanya ini disebut juga fungsi injektif. Dan ini bukan fungsi injektif, karena mereka mempunyai lebih dari satu pasangan. Lanjut kita ke surjektif. Fungsi surjektif disebut apabila setiap anggota B mempunyai pasangan saja pada anggota A. Jadi, ini adalah fungsi surjektif karena mereka memiliki pasangannya masing-masing dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, jika ini adalah bukan fungsi surjektif karena ada salah satu yang tidak memiliki pasangan. Lanjut ke bijektif. Fungsi bijektif disebut apabila fungsi tersebut merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jadi, di sini kita bisa lihat kalau ini adalah fungsi bijektif dan ini bukan fungsi bijektif. Yang D, komposisi dari dua buah fungsi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi, f dalam kurung x tutup kurung dan g dalam kurung x tutup kurung, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari f dalam kurung x tutup kurung dan g dalam kurung x tutup kurung adalah yang pertama ada dalam kurung f o g tutup kurung dalam kurung x tutup kurung, artinya g dimasukkan ke f. Yang kedua ada dalam kurung g o f tutup kurung dalam kurung x tutup kurung, artinya f dimasukkan ke g. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf FOG atau juga dapat dibaca dengan fungsi F bundaran G. Fungsi FOG adalah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan F. Sedangkan untuk fungsi GOF dibaca fungsi G bundaran F. Jadi, GOF adalah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Kesimpulan dari materi ini adalah relasi adalah hubungan atau pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Kedua jenis daerah yang akan dijelaskan kemudian. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada salah kata atau salah ucap dari materi yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.